Sekolah Minggu apa kabar? Luar biasa, saya cinta Yesus. Yes, yes, yes. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Oi, oi, oi. Oke, adik-adik semua, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya bagi kehidupan kita. Kita masih bisa bertemu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun dalam keadaan online, kita bersyukur. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini dengan puji-pujian kita. Dengan semangat kita, mari kita nyanyikan pujian ini. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Dengan senyum kita memuji Tuhan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Hentak kaki. Kalau kau senang hati, hentak kaki. Kalau kau senang hati, hentak kaki. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, hentak kaki. Kedip mata. Kalau kau senang hati, kedip mata. Ting tong. Kalau kau senang hati, kedip mata. Ting tong. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, kedip mata. Ting tong. Bilang Yesus. Kalau kau senang hati, bilang Yesus. Yesus. Kalau kau senang hati, bilang Yesus. Yesus. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, bilang Yesus. Yesus. Gerak semua. Kalau kau senang hati, gerak semua. Yesus. Kalau kau senang hati, gerak semua. Tintong Yesus. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, gerak semua. Tintong Yesus. Adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa. Sebelumnya itu kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ulangi pujian ini, selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini untuk segala kebaikan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu lamanya Tuhan memberkati kami, menyertai kami, sehingga kami ada sebagaimana adanya di pagi ini untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah kami pada saat ini dari awal hingga berakhirnya jadi atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih semangat? Yes! Adik-adik di rumah juga semangat? Yes! Tepuk semangat. Are you the best? You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Wow, luar biasa ya.
memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat. Ayo kita nyanyikan pujian ini. Tangan kiri mempunyai jari. Musik. Ayo senyum, semuanya senyum. Kita memuji Tuhan. Tuhan kita baik bagi kita. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ancungkan dan lentingkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat ke kiri, jalan serta Yesus. sama katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam duka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ulangi pujian kita, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Dirantangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ancungkan depan, lentingkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat ke kiri, jalan serta Yesus. Sama katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Teman-teman, kita akan mengakui pengakuan iman kita. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian lagi, sukacita bertemu dengan Yesus. Musik. Oke, senyum. Semangat untuk memuji Tuhan. Yesus kita luar biasa. Sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus.
sukacitaku bertemu dengan Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya Ku angkat tangan puji Dia. ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya. Wow 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 wow, yeah yeah yeah. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhan. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya Ku angkat tangan puji Dia. ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya. Wow 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 wow, yeah yeah yeah. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. oh senangnya. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, Bapa pemberi dan pemelihara kehidupan kami, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu di pagi hari ini atas pertolongan dan pemeliharaanmu bagi kami semua, bahwa dalam seminggu lagi lamanya Tuhan menolong dalam menjalani kesibukan dan aktivitas kami masing-masing. Kami juga bersyukur kepada Tuhan bahwa kami ada kesempatan di hari ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, meskipun kami ada di tempat masing-masing, terpisah oleh jarak, terpisah oleh tempat. Tetapi kami sungguh bersyukur kalau Tuhan boleh menyatukan hati kami dan kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami juga bersyukur pada hari ini bahwa bersama dengan anak-anak kami dan juga hamba-hambamu dari Gereja Kibait Jemaat Ambon Kota yang boleh dipakai oleh Tuhan untuk memimpin ibadah pada hari ini, sehingga kami bersama-sama diajak untuk menyembah kepada Tuhan pada hari ini. Pun kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari, Tuhan boleh menjaga melindungi semua anak-anak kami semua, mulai dari yang sudah sekolah, dari yang belum sekolah, yang masih dijaga, dipelihara, dirawat setiap hari. Tuhan sudah menolong. Kami pun mengucap syukur kepada Tuhan di gereja lokal masing-masing. Tuhan boleh memberkati dan melindungi semua anak-anak kami dan juga semua hamba-hambamu. Begitu juga dengan para pengasuh-pengasuh, pembimbing-pembimbing sekolah minggu, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab sampai pada saat ini. Bapa di dalam surga, kesempatan yang terbaik kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan melawat menjamah kami semua dalam ibadah kami di hari ini, sehingga kami betul-betul merasakan hadirat Allah. Kami betul merasakan berkat-berkat Allah untuk kehidupan rohani kami, untuk memampukan kami menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Kami juga terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan terus membimbing dan mengarahkan kehidupan kami sebagai orang tua dari anak-anak kami sekalian, untuk tetap mengarahkan dan membimbing anak-anak kami, baik dalam hal pertumbuhan jasmani maupun dalam pertumbuhan rohani. Begitu juga ya Tuhan, mampukan segenap orang tua untuk boleh mendampingi anak-anak kami dalam menjalani hari-hari hidup di saat-saat sekarang ini. Karena pendampingan orang tua begitu sangat menentukan bagi kehidupan anak-anak kami ke depan. Kami juga berdoa
bagi tugas pekerjaan dari orang tua anak-anak kami. Tuhan terus berkati sehingga mereka dengan sabar dan tekun menjalani setiap tugas dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk guru-guru dari anak-anak sekolah minggu, baik itu guru-guru di sekolah yang terus membimbing dan mengarahkan mereka. Tuhan tolong beri kesabaran untuk mendidik, mengarahkan, membimbing anak-anak kami, walaupun dengan perjuangan yang berat, karena kami menghadapi kondisi dan keadaan yang sama. Banyak mempersiapkan pelajaran untuk diajarkan secara daring. Karena itu Tuhan berkati mereka. Begitu juga ya Tuhan dengan guru-guru yang ada di gereja, yang membimbing, mengasuh dan mengajar anak-anak kami ke jalan kebenaran-Mu. Tetap berikan kesabaran, tetap berikan sukacita, kuatkan panggilan dalam hati mereka untuk terus memelihara panggilan di dalam mengajar, mengasuh, dan mengarahkan anak-anak sekolah minggu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kepengurusan dalam sekolah minggu secara khusus dalam gereja Kibait, baik dari tingkat sinode, departemen sekolah minggu. Tuhan berkati dalam pelayanan dan tanggung jawab ke depan. Begitu juga dalam tingkat kelasis, Tuhan memberkati. Dalam jemaat-jemaat lokal, Tuhan memberkati sehingga mereka boleh menjalani tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk semua program-program yang telah diprogramkan, baik dari tingkat sinode kelasis jemaat. Tuhan berkati semua program yang telah dirancangkan untuk memajukan pelayanan dalam bidang sekolah minggu dan untuk membawa anak-anak kami lebih dekat kepada Tuhan, bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan dan dalam pelayanan. Tuhan berkati, walaupun di saat sekarang ini ada begitu banyak program-program yang sulit untuk dilakukan, namun kami percaya Tuhan memberi hikmat bagi setiap pengurus, setiap guru-guru sekolah minggu untuk dapat mendidik dan mengarahkan anak-anak kami sekalian. Hari ini kami pun berdoa untuk kami semua yang sedang beribadah kepadamu saat ini. Kalau ada di antara anak-anak kami yang sedang sakit, mari Tuhan Engkau tolong, Engkau lawat di tempat mereka masing-masing. Mungkin ada yang sakit terbaring di rumah sakit atau di rumah. Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang kami percaya dalam Kristus Yesus akan datang melawat mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada yang sedang menghadapi pergumulan karena kehidupan pribadi mereka, pergumulan karena kehidupan keluarga mereka, pergumulan karena kehidupan dalam pendidikan, ataukah karena hubungan dengan sahabat-sahabat, teman-teman di sekitar mereka. Tuhan tolong dan bimbing agar mereka boleh dipelihara oleh Tuhan, bahkan diberikan kelepasan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami sekalian. Kiranya Tuhan selalu menjaga, melindungi mereka. Mereka menjalani hari-hari hidup di saat-saat sekarang ini. Engkau tuntun, Engkau lindungi. Kuatkan cita-cita mereka, harapan-harapan mereka yang sedang mereka cita-citakan, sehingga mereka boleh menggapai cita-cita itu di hari-hari ke depan ini. Kami juga berdoa kepada Tuhan, di saat-saat sekarang ini kami menghadapi pandemi virus corona yang membuat kami tidak bisa beribadah di satu tempat, hanya melalui online. Kiranya Tuhan terus memberkati kami. Biarlah kami terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Suasana kondisi yang terjadi tidak menghalangi kami beribadah kepada Tuhan, tidak menghalangi kami dekat kepada Tuhan. Justru di saat-saat sekarang ini kami akan mencari, berusaha untuk terus beribadah kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepadamu Tuhan, untuk kehidupan anak-anak kami sekalian. Mampukan mereka untuk hidup bersekutu di tempat mereka ada, baik di dalam keluarga, di gereja lokal masing-masing. Biarlah mereka boleh bersekutu dengan baik. Beberapa juga di antara anak-anak kami yang sudah masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan, mampukan mereka untuk menjalani dan bertumbuh dalam pelayanan itu. Dan juga ya Tuhan, gereja-gereja akan mendidik dan mengarahkan anak-anak kami sekalian untuk membawa anak-anak kami
terus menyenangkan Tuhan, terus melayani Tuhan pada hari-hari ke depan ini. Sehingga anak-anak kami yang adalah masa depan gereja akan terus dididik dan diarahkan untuk menjadi tiang-tiang gereja dan pelanjut pelayanan pekerjaan Tuhan di hari-hari ke depan ini. Bapa di dalam surga, gereja-gereja lokal, mampukan mereka untuk membuka ruang untuk mengarahkan anak-anak kami, membuka ruang untuk memberi kesempatan bagi anak-anak kami untuk juga terus mulai berkarya di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami sekalian di saat-saat sekarang ini ya Tuhan, ketika sakit penyakit bermunculan, Tuhan jaga, Tuhan proteksi mereka secara khusus, sehingga walaupun mereka begitu banyak keadaan yang terjadi sakit penyakit, tetapi Engkau Allah yang Maha Kuasa sanggup menolong, sanggup menjaga anak-anak kami sekalian. Mereka belum bisa menjaga diri mereka dengan baik, tetapi biarlah Allah sendiri yang Maha Kuasa akan melindungi keluar masuk mereka. Ya Tuhan, kami berdoa kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini, baik melalui kehidupan pribadi, di dalam keluarga dan gereja. Tuhan memberkati sehingga kami boleh hadir, menjadi terang dan menjadi alat Tuhan. Mampukan kami untuk mengajarkan dan memberikan teladan bagi anak-anak kami sekalian. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Tuhan berkati pemerintah kami ini dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok RT RW. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan mereka menyadari bahwa mereka adalah wakil Allah, dipakai oleh Allah di tengah-tengah dunia ini. Berkati setiap program-program pemerintah, secara khusus penanganan pandemi corona, terus untuk menanggulangi pandemi ini. Berkati pemerintah, berkati semua masyarakat, kami turut berpartisipasi di dalam penanggulangan akan pandemi virus corona ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang sedang melayani di atas muka bumi ini. Di Indonesia Tuhan memberkati, menjadi gereja yang hadir membawa damai. Terlebih khusus gereja kami Gereja Bait, berkati ya Tuhan dalam pelayanan di beberapa tempat di wilayah Indonesia ini. Terus bertumbuh dan berkembang, pakai semua hamba-hambamu, pakai semua jemaat Tuhan, tidak terlepas dari anak-anak kami sekalian, untuk menjadi kesaksian di mana kami hadir, di mana Tuhan menempatkan kami. Bapa di dalam surga, Engkau terus memelihara kami, terlebih khusus anak-anak kami sekalian, dalam sepanjang 1 minggu ke depan ini, dalam perjuangan dan perjalanan hidup mereka, Engkau lindungi. Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami, sebagaimana Engkau sudah berkorban bagi kami. Dan dengarkan serta terimalah doa yang kami bawa kepadamu, dengan kerendahan hati kami dan keyakinan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Di hati rasa baik
waktu corona datang, so rasa asing lawang, angka hati minta Tuhan datang, mau jaga hidup ini. Hanya satu paling indah, penghibur dalam susah, bagai intan permata, Allah yang Maha Kuasa. Cuma Tuhan yang tahu apa yang kita rasa. Cuma Tuhan yang tahu apa yang kita minta. Dengan Tuhan gelap jadi terang, derita jadi sukacita. Di waktu corona datang, so rasa asing lawang, angka hati minta Tuhan datang, mau jaga hidup ini. Hanya satu paling indah, penghibur dalam susah, bagai intan permata, Allah yang Maha Kuasa. Cuma Tuhan yang tahu apa yang kita rasa. Cuma Tuhan yang tahu apa yang kita minta. Dengan Tuhan gelap jadi terang, derita jadi sukacita. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan di saat ini. Kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan Roh Kudus yang manis. Semua adik-adik sekolah minggu, baik ada di tempat ini maupun di rumah, semua kita berdiri dan kita memuji Tuhan. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Siapkan hati kita anak-anak
buka hatiku untuk firman. Dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan mendengarkan firman-Nya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Teman-teman, sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita minta pertolongan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sedang beribadah dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkatilah hamba-Mu yang akan membaca dan menyampaikan firman-Mu ini. Berdoa juga buat kami, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, agar menjadi pelita bagi masa depan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu di rumah. Firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini saya ambil dari 2 Timotius 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Teman kita akan membacakan firman Tuhan saat ini. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 8 yang berbunyi, ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah aku beritakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia dapat menyangkal dirinya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, judul dari kitab ini adalah Surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Nah, tema kita, renungan kita saat ini adalah Timotius yang tekun. Apa? Timotius yang tekun. Nah, adik-adik sekolah minggu,
saya mau bercerita tentang Timotius. Nah, Timotius ini memiliki arti yaitu menghormati Tuhan. Wow, nama yang indah bukan? Nah, seperti dengan namanya, Timotius sejak kecilnya memang sudah dididik untuk takut dan setia kepada Tuhan atau menghormati Tuhan oleh neneknya Lois dan juga ibunya Eunike. Nah, dari cerita tentang Tuhan Yesus tersebut membuat Timotius semakin mencintai Tuhan Yesus dan menjadi orang yang taat dan ingin memberitakan firman Tuhan kepada semua orang yang ada di sekelilingnya. Dan kampung halaman dari Timotius ini adalah Listra. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalian pasti memiliki guru. Nah, di sekolah kan ada memiliki guru, ada bapak guru dan ada juga ibu guru. Sama juga dengan Timotius, Timotius juga memiliki seorang guru. Nah, gurunya itu adalah Paulus. Nah, bapak Paulus ini adalah seorang rasul Tuhan Yesus. Sejak mudanya, Timotius sudah melayani Tuhan bersama dengan bapak Paulus. Ia menjadi teman seperjalanan Rasul Paulus ke kota Frigia, Galatia, Misia, Troa, Filipi, Berea, dan juga ke Korintus. Nah, Timotius adalah seorang anak muda yang taat, penuh dengan kasih sayang, tetapi ternyata dia adalah seorang yang pemalu dan juga penakut. Nah, Paulus merasa perlu untuk memberikan nasihat kepada Timotius supaya Timotius ini tidak patah semangat. Bisa kalian membacanya di dalam 2 Timotius 2 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Nah, suatu ketika Paulus ini mengirimkan surat kepada Timotius. Nah, surat ini adalah suratnya yang terakhir. Isi suratnya adalah untuk mendorong Timotius dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, sebagai anak yang taat dari kecilnya, Timotius sudah terkesan dengan Tuhan Yesus dan ingin membalas semua kebaikan dari Tuhan Yesus dengan memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Dan akhirnya Tuhan mempertemukan Paulus dan Timotius. Paulus sebagai gurunya. Paulus selalu menuntunnya untuk semakin giat dalam melayani Tuhan. Bapak Paulus dan Timotius selalu mengajarkan tentang firman Tuhan kepada semua orang. Nah, inti dari firman Tuhan tersebut adalah tentang Yesus Kristus yang telah lahir untuk menebus dosa manusia dengan cara dia mati, dia bangkit, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan, banyak sekali orang yang tidak suka atau tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Nah, Bapak Paulus ini dihina, menderita, bahkan dia dipenjara karena memberitakan firman Tuhan. Tapi ternyata Bapak Paulus ini tidak pernah takut. Malah Bapak Paulus ini menjadi seorang yang sabar dan dia juga selalu berdoa kepada Tuhan. Tetap taat kepada Tuhan. Kenapa ya Bapak Paulus ini bisa seperti itu? Nah, coba kalian melihat di ayatnya yang ke-11 sampai 13.
Karena Tuhan telah setia kepada kita, maka kita juga harus setia kepadanya. Itu yang dipegang oleh Paulus. Nah, jadi Tuhan Yesus menginginkan kita untuk selalu setia kepadanya, tidak menyangkal Dia. Apa itu menyangkal Tuhan Yesus? Menyangkal Tuhan Yesus itu berarti kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Contohnya apa? Contohnya kita bersungut-sungut, tidak rajin berdoa, malas belajar, menyontek, melawan papa dan mama, tidak mau memberikan persembahan yang sudah diberikan oleh orang tua kepada kita, suka mengganggu teman, dan juga dia merasa malu menjadi anak Tuhan. Nah, kalian tahu tidak? Ternyata Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk membantu kita, memberikan kita kekuatan untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus sukai atau Tuhan Yesus senangi. Nah, oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan kita takut diejek karena kita berbuat baik. Nah, contoh yang bisa kita lakukan adalah misalnya datang sekolah minggu, membantu papa dan mama, rajin belajar, rajin membuat PR. Jangan malu untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Dan sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh bertengkar. Jadi Tuhan Yesus tidak menyukai hal-hal seperti itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari perbuatan-perbuatan yang kecil itu, adik-adik sudah setia kepada Tuhan, dan tentunya ini adalah perbuatan yang luar biasa. Dan yang terpenting adalah kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu inginkan kita untuk setia kepadanya, tekun melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus sukai. Agar kita setia kepadanya, tentunya kita harus belajar untuk membaca firman Tuhan. Kita juga harus berdoa. Nah, kalian tahu tidak lagu Setia-setialah ini yang akan menguatkan kita untuk setia kepada Tuhan sampai Tuhan memberikan waktunya bagi kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, biarlah lewat firman Tuhan ini akan membuat kita semakin setia kepadanya, melakukan apa yang baik, dan kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Ayo kita membaca ayat hafalan kita di dalam Lukas 8 ayat 15. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini dari Lukas pasal 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi ayat hafalan kita di dalam Lukas 8 ayat 15. Biarlah Tuhan memberkati kita. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan, tanda syukur kita. Kita nyanyikan satu pujian, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Musik. Ayo semangat. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Aku senang Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh malas. Malas, itu dosa. Malas, itu dosa.
kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, sekarang anak-Mu telah mengumpulkan sedikit persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat dipakai dalam ladang pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kalian semua berdiri, kita memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan ada satu sobatku yang setia. Karena cuma hanya satu Tuhan Yesus saja yang selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada. Mari sama-sama katakan bagi Tuhan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah meninggalkanku. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Siapa namanya? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam Kristus Yesus dan dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus, hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, menjemput orang-orang yang setia beriman kepadanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam dari kami, Gereja Kibai Jemaat Ambon Kota. Dan Shalom. Shalom.